Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kalau pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita awali dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Anak-anak semua kelas 3, sama-sama kita mengucapkan lafaz syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita hingga di pagi hari ini, yakni berupa nikmat sehat, nikmat umur, nikmat akal, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bertemu virtual melalui video pembelajaran yang Abi share melalui link YouTube. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua, yuk jangan lupa untuk terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah setelah kita melaksanakan sholat, supaya pandeminya ini diangkat, dihilangkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana sholatnya? Ya. Sholatnya rajin semua kan? Aman semua kan? Ya, harusnya sholat ya. Walaupun masih kelas 3. Ya, karena sholat itu keharusan yang harus dilaksanakan. Bahkan perintah Nabi kepada orang tuanya, kata Nabi, ajarkan anak-anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Tuh, makanya waktu usia kelas 1 kemarin sebenarnya orang tua harus mengajarkan, ngajak sholat jamaah di bawah ya. Gitu. Kemudian kata Nabi, kalau sudah sampai 10 tahun tidak mengerjakan sholat dipukul. Nah, ini berarti nih yang sekarang kelas 3 barangkali sekarang sudah ada yang 10 tahun, sudah ada yang 9 tahun. Mestinya tidak usah disuruh-suruh lagi. Karena apa? Karena limit waktu usia kita ke usia balik itu dekat ya, dari 10 menjelang usia balik itu antara rentang 1, 2, 3 tahun. Jadi kalau sudah terbiasa sebelum balik ya, nanti ketika balik sholat itu ya dilaksanakan seperti biasa. Habis ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada anak-anak semua ya. Tapi lupa tadi, sama-sama kita sampaikan salam dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya anak-anak, Abi ucapkan jazakumullah kepada anak-anak yang sampai dengan hari ini masih bersemangat, masih mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sabar dan telaten, dan juga sampai hari ini yang sampai tugasnya semua sudah dikirimkan dan dikumpulkan ke Abi. Yang belum diharap minta bimbingan ya, minta bimbingan agar dilihat kembali tugas yang ada di grup kelas. Baik, Abi sampaikan walaupun ini bukan pelajaran bahasa Arab. Dul, bagaimana Dul? Tugas hari Senin tanggal 8 dan tanggal 15 belum dikerjakan ya Dul ya, bahasa Arab. Kemudian Akila juga tanggal 15 belum dikerjakan, belum dikumpul. Kemudian Flo ya, tugas hari Senin tanggal 8 dan 15 belum. Yang baru Flo kirim itu tugas pelajaran agama Islamnya. Kemudian ada lagi Vino yang tanggal 8 belum nak ya. Terjemah qiraah menerjemah halaman 64 itu belum. Kemudian Rania ya, Rania tanggal hari Senin
sama tanggal 8 dan tanggal 15 belum ya. Sabrina juga belum ya, di tanggal 15 nya belum, hari Senin. Kemudian Zakiyah Alfiana Balau yang tugas tanggal 15 nya juga belum. Kemudian untuk pelajaran agama Islam yang Kamis lalu tanggal 11 dulu juga belum ngirim, dan ya tanggal 11 belum kirim tuh. Raya, ya ini gimana nih kabar Raya ya? Raya ini tugas adminnya, tugas pelajaran agama Islam belum dikumpul, belum dikerjain. Ya, habis tunggu ya. Sama dengan Rania. Baik anak-anak semua, kemarin sudah merangkum, meresume pelajaran ke-7 ibadah sholat. Kemarin sudah semuanya yang mengumpul, artinya membaca sambil belajar. Jadi sholat adalah tiang agama ya. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agamanya sendiri. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka orang-orang yang sholat itu senantiasa mengulang kesaksiannya, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Karena di dalam sholat pasti ada kalimat syahadat yang dibaca dalam bacaan tahiyat ya. Kemudian sholat secara bahasa artinya doa ya. Kemudian secara istilah, secara syariat, perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi 2 pengertian. Sholat menurut bahasa artinya doa, sholat menurut syariat ya atau istilah adalah perbuatan, ucapan yang diawali dengan salam, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salah satu sholat ya, yang pertama, sholat itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang kemarin sudah dibaca sama kalian semua resumenya, bahwa sholat sebagai kewajiban agama. Aqimis sholah, dirikan sholat ya gitu. Aqimis sholah wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai benteng hidup, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat sebagai sarana untuk bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kalau habis sholat itu jangan ngacir, doa dulu ya gitu. Kemudian sholat itu bisa membersihkan hati dari sifat-sifat buruk ya. Di dalam sholat yang khusyuk maka akan tergambar jiwa yang tenang, dan insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian sholat juga sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian juga sholat sebagai sarana membina ukhuwah, persatuan, persaudaraan antara sesama umat Islam. Kok bisa ya kalau sholatnya berjamaah ya. Jadi kita itu selalu senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menjaga, mempererat ukhuwah Islamiyah dengan apa? Ya kalau sholat di masjid berjamaah ya, ada imam, ada makmum ya. Jadi kalau berjamaah itu pahalanya luar biasa tuh, pahalanya 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Jadi kalau sholat berjamaah itu nanti ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Siapa imam?
Imam adalah orang yang memimpin sholat. Siapa makmum? Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam pelaksanaan sholat. Nah, itu sholat ya. Kemudian juga sholat dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Pasti ya, kalau sholatnya dikerjakan dengan tumak nina, tidak buru-buru, sholatnya pelan ya, tumak ninanya dapat. Nah, nana semua, itu penjelasan dari yang Abi simpulkan dari tugas kalian minggu lalu. Nah, sekarang tugasnya perhatikan pembacaan niat sholat ya. Nanti kalian VN ya, atau video. Yang pertama niat sholat zuhur. Kan kita punya sholat dalam sehari semalam itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat zuhur ya. Sholat zuhur niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan kalau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ya, fardu karena Allah taala. Kedua salat asar, usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga salat maghrib 3 rakaat, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian salat isya 4 rakaat, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat subuhnya 2 rakaat, usolli fardhos ya, bukan usolli fardhol ya, tapi usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tugasnya hari ini itu saja, melafadzkan niat salat wajib ya, niat salat 5 waktu. Habis minta pelan-pelan sesuai dengan pengucapan tadi. Sholli fardhaz zuhri, sholli fardhal asri, sholli fardhal maghribi, sholli fardhal isya'i, sholli fardhas subhi. Ya. Ya, nanti tugasnya jangan sholli fardhaz zuhri itu dilanjutin, zuhurnya 4 rakaat. Sholli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi itu saja. Selamat menyimak. Dengan seksama kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.